Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mughtalim Mudlovar dengan nomor NIM 234311146 dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Madiun. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Data Science dengan judul Klasifikasi SMS Spam dengan Deep Learning. Proyek ini membandingkan 3 model machine learning, yaitu yang pertama Naive Bayes, yang kedua Random Forest, dan yang terakhir yaitu LSTM Neural Network. Kemudian kita masuk pada problem dan dataset. Yang pertama yaitu latar belakang masalahnya adalah spam SMS adalah masalah yang paling serius dalam komunikasi digital. Setiap tahun miliaran pesan spam dikirim yang mengganggu yang dapat menimbulkan resiko atau phishing. Statementnya adalah yang pertama, bagaimana membuat sistem deteksi spam dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua yaitu pesan spam memiliki variasi kata yang kompleks, dataset memiliki ketidakseimbangan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu perlu membandingkan tradisional ML dengan deep learning. Kemudian goals dalam proyek ini yaitu yang pertama akurasi minimal 95%, yang kedua membandingkan 3 model, yang keempat yaitu menentukan model terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu sistem yang reproducible. Dataset yang saya gunakan adalah SMS Spam Collection dari uji repository yang berisi 5.574 pesan dengan distribusi 86,6% HAM dan 13,4% spam. Kemudian kita masuk ke kode program. Yang pertama yaitu visualisasi pertama, yaitu distribusi kelas. Pada distribusi kelas ini HAM jauh lebih banyak daripada spam, yaitu dengan rasio 6,5 dibanding 1. Kemudian visualisasi kedua yaitu yang menarik di dalam machine list distribusi yaitu spam 2 kali lebih panjang dari HAM, rata-rata sekitar 71.000 karakter, dan spam memiliki 138.000 karakter. Ini karena spam berisi penawaran detail dan call to action. Kemudian visualisasi ketiga yaitu dari word count, perbedaan visibility sangat jelas. Dari HAM percakapan seperti oke, time die, dan di spam berisi penawaran detail dan call to action. Kemudian visualisasi top words. Dari word count berbeda. Dari top words, call free, indication kuat, indikatornya sangat kuat. Ini visualisasi top word spam. Kemudian ini kode untuk pre-processing. Yang pertama yaitu melakukan cleaning pada teks. Yang kedua yaitu lolcatch. Yang ketiga yaitu hapus URL dan spesial karakter di dalam kode program data processing. Yang ketiga yaitu normalisasi spasi. Yang kedua yaitu stopword normalisasi dengan NLK, yaitu setup NLTK. Yang ketiga yaitu spam portage streamer pada bagian ini. Processing function. Untuk Naive Bayes dan Random Forest saya menggunakan TF-IDF Victorization. Untuk LSTM saya gunakan juga keras token dengan padding lag 100. Kemudian yaitu data saya bagi untuk data split 70% untuk training, 10% untuk validasi, dan 20% untuk testing dengan stripped split. Kemudian yaitu yang pertama kita masuk ke model Naive Bayes. Di sini ada model Naive Bayes. Model Naive Bayes yaitu sangat efektif untuk
text classification yang membutuhkan training hanya 20 detik. Pada Navy Base menunjukkan hasil yang bagus dengan akurasi 0,9749 dengan presisi 9919, recall 0,8188 dan F1 score 0,8971. Hanya ada 17 kesalahan dari 1515 template baseline yang kuat. Yang kemudian yaitu ada model kedua, Random Forest. Random Forest dengan 100 tree. Di dalam Random Forest hasilnya sedikit mengecewakan dengan akurasi 0,95596 dengan presisi 1, kepresisian yang sangat bagus dengan recall 0,69980, F1 score 0,8221. Pada Random Forest tidak optimal untuk high dimensional text data. Kemudian pada model ketiga yaitu LSTM Deep Learning, bidirectional STM dengan 786.000 parameter, training 8-10 menit dengan 10 epoch. Di sini kita menggunakan 10 epoch dengan akurasi terbaik dan sangat tinggi, dengan akurasi hampir 98,9, akurasi hampir 1000 atau sempurna, dengan presisi 99% dan F1 score 94 untuk spam dan 99 untuk ham. Kemudian yaitu tabel perbandingan. Tabel perbandingan yaitu dimenangkan oleh LSTM dengan perbandingan hampir sempurna yaitu 0,98 untuk akurasi, dan Random Forest berada di tingkat terendah yaitu 0,95%, dan Navy Base cukup tinggi yaitu di 0,97. LSTM masuk ke dalam model terbaik dengan margin yang signifikan di sini. Untuk K-sheet, baseline Navy Base sangat kuat. Random Forest tidak cocok untuk sparse text data, dan LSTM unggul karena memahami konteks sekuensial. Trade-off 300 kali waktu training untuk again 0,73%. Kemudian kita lanjut ke GitHub. Ini untuk struktur folder saya. Di dalam data kita ada proses, ini data yang sudah terproses. Di dalam RAR ini data yang masih mentah yang kita download dari uji. Kemudian di dalam image di sini ada visualisasi EDA, gambar-gambar ada hampir 12. Di dalam model kita ada 3 model yang sudah kita buat tapi disimpan dalam format PKL. Kemudian di dalamnya ada notebook, yaitu ini semua kode program yang sudah dijalankan dengan format IPYNB. Kemudian di dalam SRC yaitu data dengan format .py. Di sini laporan sudah saya masukkan, sudah membuat readme, dan sudah membuat requirement text. Kesimpulannya yaitu dalam pencapaian 3 model berhasil dibangun, LSTM menjadi model terbaik dengan akurasi 98,93% akurasi, melebihi target yang di dalam goals readme tadi yaitu 95%. Semua goal tercapai
Dan untuk KSID yaitu baseline sudah kuat, LSTM-nya unggul dengan konteks sequential, spam lebih panjang dengan vocabulary unik, dan future network arsitektur lebih kompleks seperti BERT, deployment sebagai API, dan model comparison untuk mobil. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.